Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya, salam pramuka. Adik-adik dan kakak-kakak pramuka, penegak dan pandega di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selamat berjumpa kembali pada acara bertajuk Pramuka Istimewa, mengenal, mendalami dan mencintai budaya istimewa daerah istimewa Yogyakarta. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan karunia-Nya acara ini dapat terselenggara kembali. Saya Kak Sri Winarni, andalan bidang kebudayaan dan pengembangan kearifan lokal Warda Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, senang sekali dapat mengantar acara yang hebat ini. Kakak-kakak dan adik-adik pramuka penegak dan pandega yang saya banggakan, dalam video sebelumnya telah disajikan sejarah dan nilai-nilai dalam gudeg sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta. Nilai-nilai sosial budaya yang terkandung dalam gudeg sebagai pusaka kuliner Yogyakarta, nilai-nilai gizi dalam gudeg sebagai pusaka kuliner Yogyakarta, dan kreativitas penyajian gudeg sebagai pusaka kuliner Yogyakarta. Nah, kali ini kita akan dapat belajar tentang popularitas gudeg lewat warung gudeg. Nah, untuk mencari tahu tentang apa, mengapa, dan bagaimana, Kak Rifai, anggota DKD Warda Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2020-2025 akan melakukan wawancara dengan Bapak Sumarwanto, pemilik warung gudeg pawon Umbul Harjo. Selamat mengikuti, salam sehat, salam budaya, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam budaya. Halo kakak semuanya, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rifai, tentunya channel Warda DIY. Kakak, semoga kakak dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kakak yang berbahagia, berkenalan dengan Yogyakarta. Apa sih yang terlintas di pikiran kakak mengenai Yogyakarta? Tentunya banyak sekali sebutan-sebutan untuk kota yang istimewa ini. Salah satunya adalah kota pelajar. Mengapa disebut kota pelajar? Dikarenakan sejak dahulu kala, Yogyakarta menjadi rujukan dari masyarakat di daerah lain untuk belajar dan menimba ilmu di Yogyakarta. Selain kota pelajar, apalagi nih sebutan bagi kota Yogyakarta ini yang nantinya akan menjadi pembahasan kita pada sesi kali ini? Ya, benar sekali, kota gudeg. Yogyakarta dikenal dengan gudegnya. Gudeg sendiri, bagi kakak yang sudah mengetahui, itu adalah makanan khas tradisional dari wilayah Yogyakarta dan juga Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu spot kuliner yang cukup viral di Yogyakarta. Namanya adalah Gudeg Pawon. Tempat ini berlokasi di Jalan Profesor Dr. Supomo, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Saat ini kakak-kakak, kita akan berbincang-bincang dengan owner dari Gudeg Pawon, yaitu adalah Pak Wanto. Baik kakak-kakak, sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Wanto, marilah kakak-kakak simak video berikut ini. Oke ya kak semua, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Wanto, owner atau pemilik dari Gudeg Pawon ini.
Saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa sih itu gudeg, bagaimana cara pengolahannya, sejarah singkatnya, dan tentunya adalah bagaimana tanggapan masyarakat mengenai keberadaan gudeg sampai saat ini. Baik. Selamat malam Pak Wanto. Malam. Selamat malam Pak Wanto. Ini sejak kami pertama kali bertemu ini Pak Wanto selalu tampak bahagia. Alhamdulillah. Nah Pak Wanto, sebenarnya saya tuh penasaran Pak, gudeg itu sebenarnya gimana sih Pak? Sejarah singkatnya yang Bapak ketahui mengenai gudeg ini Pak. Gudeg ini sebenarnya dari ibu saya. Iya. Dari ibu saya tahun 1958 itu sudah mulai jualan. Terus tahun 70-an pernah collab berapa bulan itu. Terus akhirnya sedikit mulai berkembang mulai tahun 84. Nah, itu mulai agak di kanan kiri si kampung sini banyak kos-kosan, banyak akademi, ya. Terus sampai sekarang yang misalnya dari Kalimantan atau dari Sumatera itu yang kemarin sudah lulus itu kembali ke sini bawa anaknya mengenalkan saya pernah di Jogja kos sini. Jadi terus dulu dari mulut ke mulut akhirnya ya sampai sekarang ini ya masih banyak yang ingat anak-anak kos itu saya senang sekali. Wah, ceritanya bagus itu. Nah, kemudian Pak, kami itu penasaran sebenarnya bagaimana sih Pak cara pengolahan gudeg yang baik dan benar? Karena kita kan juga tahu sendiri bahwasanya gudeg itu dari nangka muda yang banyak getahnya nih Pak, yang mungkin gatal nih kalau kena kulit. Nah, cara pengolahan yang baik dan benar itu bagaimana Pak? Ya, gudeg itu dari nangka muda, tapi nangkanya yang bagus itu dari Kebumen dan Ungaran, itu paling bagus, itu lembut. Kalau dari provinsi, di luar provinsi DIY itu agak keras itu Mas. Jadi enak. Itu masaknya aja lama, itu dari malam ini sudah dimulai dimasak gudegnya. Pagi dimasak lagi, siang dimasak lagi. Jadi kalau bahasa Jawanya lumer itu bisa bisa lembut ini. Nah, terus itu ada bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya itu dari bawang merah, bawang putih, kemiri, ada ketumbar, tambah gula merah, terus bumbu dapur, tambah bumbu garam dan lain-lain. Nah, yang pas itu cuma kalau nggak pas ya nggak enak. Iya benar. Semuanya ya kelebihan bumbu nggak enak, kurang bumbu ya Kurang yang juga. pas. Iya benar. Nah, kalau melihat dari ceritanya Bapak ini yang prosesnya yang begitu lama dan juga dari pengolahan bahan-bahan yang harus dari tempat-tempat seperti ini, kenapa Bapak terpikirkan untuk terjun di dunia kuliner gudeg ini Pak? Saya itu cuma terus ke ibu saya, jadi eman-eman kalau tinggal diteruskan. Ya dulu kerja serabutan, tapi kok besok agak berkembang gitu. Saya dulu mulai membantu tahun 92. Itu sudah mulai diajari masak, cara masak nasi, kasih bumbu-bumbunya. Terus sudah mulai di ibu saya cuma ngawasi, oh ini dari baunya kurang garam, dari baunya kurang gula gitu. Ini kurang bawang merahnya kurang. Cuma itu dulu. Ya terus belajar akhirnya ya, kok bisa pas gitu. Saya dilepas ibu saya. Ya memang lama belajar itu enggak sebulan 2 bulan. Iya benar pengalaman. Ya. Berarti hampir 30 tahun ya Pak untuk saya belajar gitu. Iya. Nah, terus ibu saya meninggal jadi saya nggak kaget. Saya kasih bumbu sendiri. Ya. Oh itu berarti udah cukup lama banget itu Pak. Nah kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya itu apa sih Pak bedanya gudeg pawon ini dengan gudeg di tempat lain yang menjadi ciri khasnya di gudeg pawon ini Pak? Gudeg pawon ini gudegnya gudeg basah. Gudeg basah. Ya. Jadi ini gudeg basah tapi rasanya agak gurih ya. Kalau yang lain tuh
kering tapi manis. Nah, itu kalau di sini gudeg pawon tuh selera Nusantara. Wah. Dari Sabang sampai Merauke, apalagi saya itu herannya kalau orang Amerika, orang Australia, Turki, Malaysia itu sering kesini ya. Itu cocok. Enak. Jadi ya saya seneng. Iya. Masakan saya dimakan orang asing tuh bangga Iya, sekali. bangga. Kalau bedanya gudeg basah dan kering seperti yang Bapak sampaikan ini Kalau kering ya nggak pakai kuah, cuma apa itu kasih blondo itu, Mas. Oh. Blondo, tahu blondo? Iya. Nah, kalau sini kan pakai santan. Ya, Contoh seperti bedanya. itu. Oh, bagus. Nah, Pak, kalau melihat dari perkembangan zaman ya Pak, seperti saat ini itu, gudeg pawon itu ini enggak sih Pak, peminatnya dari kalangan muda itu seperti apa? Karena kan kita tahu sendiri bahwasanya perkembangan teknologi yang sangat cepat, kemudian juga arus globalisasi yang tidak bisa kita lewatkan ini, ya bisa kita tidak hindari lah. Nah, pastinya kalangan muda ini sudah mulai terdistorsi dengan budaya-budaya yang lain, makanan-makanan yang lain. Nah, Makanan asing ya. ya makanan-makanan asing. Nah, gimana sih Pak pandangan Bapak mengenai kalangan muda yang ini menikmati kuliner tradisional seperti gudeg ini, Pak? Ya, saya itu cuma lihat anak-anak kos itu, misalnya anak Kalimantan, di luar provinsi Jawa itu ya saya nggak mau gudeg, nggak enak, coba dulu, makan sedikit aja, akhirnya ketagihan. Oh. Anak Kalimantan itu pernah sampai lulus S1 ke sini hampir setiap malam. Anak Kalimantan dulu nggak mau, gudeg itu nggak mau. Saya heran. Saya malah, kamu nggak bosen? Saya heran lah. Setiap harinya gudeg. Gudeg setiap malam tuh hampir nggak putus. Sampai S1 di Universitas UAD ini. Iya. Terus melanjutkan di S2-nya di UGM. Ya, terus saya heran anak-anak muda ya kemungkinan terus membawa teman-temannya ke sini itu ya cocok kayaknya. Cocok. Tapi nggak tahu kayak yang gudeg yang lain saya nggak tahu. Tapi di sini cocok. Sini cocok ya, Pak. Ya. Nah, kemudian nih Pak, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang cukup sering ditanyakan juga sama orang-orang yang senior pada kami juga. Bagaimana caranya untuk melestarikan kuliner Nusantara ini, khususnya kuliner gudeg ini kepada generasi-generasi berikutnya, Pak? Ya. Mungkin pandangan dari Pak Wanto sendiri, pripun? Kalau melestarikan itu, kalau saya cuma panggilan hati itu, Mas. Kalau saya loh, wong itu belum tentu anak istri saya itu masak bisa seperti ini rasanya. Panggilan hati, bener. Jadi kalau saya itu dulu ya cuma kerjaan apa ya sing cocok, mau kerjaan lain bosenan. Nah itu saya terus terpanggil membantu ibu saya itu. Jadi ya banyak ibu dulu itu ngasih resep terbuka ya Mas, minta resep ini rasanya udah lain, nggak bakat Mas, saya kira itu. Jadi bakat kalau untuk melestarikannya itu ya ada, tapi ya bakat orang masak itu berat loh Mas, ini Mas, tenaganya terkuras banget. Bener sih, sampai Pak. malam atau nanti pagi jam 5 pagi sudah mulai lagi. Sampai sore jam 2 istirahat lagi, jam 5 sudah buka lagi. Jadi cuma kuat-kuatan tenaga. Ya kalau orang memandang penak ya jodol gudeg. Ya cuma itu. Beberapa mungkin kali ya Pak yang merasakan seperti itu ya? Ya. Beberapa mungkin yang berpikiran seperti itu. Bakat orang usaha itu bakat. Walaupun dikasih modal berapa juta, kalau nggak bakat
Kalau tidak punya kemampuan untuk Ya. mengelolanya tetap. Bener. Kan orang jualan tuh mau 5 udah dihindari. Bener, kalau usaha kayak gini. Ya semua usaha lah. Kalau yang masih nanggung-nanggung ini hancur. Iya. Nggak sepenuh hati untuk usahanya itu Pak. Benar. Jadi kita tetap mengajarkan nih cara penggunaan pembuatan gudeg, tapi balik lagi pada orang yang kita ajarkan ini sepenuh hati atau setengah-setengah. Ya, seperti Dulu itu. ikhlas ibu saya itu nggak punya kerjaan kasih jualan gudeg bisa enggak, kasih resep. Akhirnya nggak jadi. Nggak tahu ini besok anak saya ini bisa enggak. Misalnya itu panggilan itu kalau nggak bakat enggak. Iya, benar-benar Pak. Ya. Itu cuma itu aja. Oh, kamu harus gini itu nggak bisa. Iya, benar. Malah dituntut-tuntut itu kan nggak bisa juga Pak. Kebebasan. Kebebasan, benar. Kalau mungkin ini sih Pak, gudeg pawon itu kan sedikit berbeda nih, gudeg basah dengan juga gudeg kering di luar sana. Nah, ada nggak sih Pak contoh lain yang membedakan gudegnya gudeg pawon dengan gudeg yang lain Pak? Ya cuma kering itu aja. Oh, Yang di sini itu banyak yang senang kreceknya. kreceknya. Sambal goreng krecek. Iya, iya. Memang saya kreceknya krecek yang super, yang bagus. Nggak seperti kewer-kewer telinga, kuping. Halo? Iya, iya. Ada tak? Sering Pak. Ada. Ya, bumbunya bisa masuk ke krecek. Nah, saya tuh kan sering juga nih Pak kesini juga nih, merasakan antrian yang begitu panjangnya itu. Kadang juga kalau di ini ya Pak, jadwal tuh jam 5 sudah buka, jam 7 tuh sudah habis. Kadang jam setengah 8, kadang juga jam setengah 7 udah habis. Nah itu berarti banyak yang Pak yang suka dengan gudeg ini. Ya ini kan orang luar kota semua itu Mas. Itu ada yang dari Lampung tadi, kan dari Jakarta, Bogor, Jabodetabek lah, Semarang, Surabaya, Malang, banyak yang kesini. Itu cuma lihat dari YouTube tadi. Iya. Dari YouTube itu lihat itu. Terus bapak-bapak tadi dari Palembang, banyak Medan Palembang tuh banyak yang cocok. Iya benar. Nah itu pernah bapak anak kos itu pernah kesini, Pak belikan gudeg, nggak mau, manis. Manis. Coba ya Pak, orang Palembang itu, Yeah. dulu kos di Simur sebelah sini. Belikan 1 bungkus, akhirnya setiap malam ke sini. Udah mulai ketagihan. Nah, ketagihan lain ya rasanya. Berarti kan itu kan dapat informasi dari media sosial, Ya. dari YouTube. Selain arus globalisasi yang seperti tadi ya Pak, terdistorsi, sudah terganggu-ganggu dengan budaya-budaya lain. Berarti manfaatnya cukup besar nih Pak untuk kuliner-kuliner Bisa seperti ini. kuliner. Nah, ini makanya sering anak-anak mahasiswa misalnya itu kan sering kesini buat untuk laporan. Nah, itu juga saya terima kasih sama anak-anak mahasiswa itu. Orang-orang YouTuber gitu. Sebagai media Banyak, promosi. media itu sebagai media promosi itu memang sekarang zamannya kayak gitu itu. Iya, benar, Ya, Pak. banyak sekali manfaat bagi orang-orang kuliner. Nah, mungkin nih Pak, kata-kata terakhir untuk orang-orang muda atau orang-orang di luar sana mengenai gudeg ini bagaimana Pak? Ya, banyak orang dari luar kota itu gudeg pawon memang gini, cocok di lidah. Cuma itu aja. Saya cuma ikut menyampaikan dari pembeli saya.
langganan saya itu gudeg pawon memang ini cocok. Siap. Orang Australia aja enak. Bener anak-anak mahasiswa UGM kan banyak orang asing itu sini Iya, ngajak ke sini. Enak. Oke. Ya, saya bangga lah punya gudeg pawon ini sampai mancanegara. Itu orang dari kalau sana Amerika Pos itu pernah ngambil 2 kali. Kolombia ambil gambar kayak gini sama aja. Kalau pesan untuk ini Pak, Mas ini apa sama seperti kami ini, Nah, orang-orang muda, pesan-pesannya untuk melestarikan budaya bagaimana Pak? ya saya kira kalau untuk kita jaga ya kebudayaan untuk Yogyakarta itu ya jangan misalnya harga yang pertama kali. Kuliner tuh jangan merusak harga. Itu saya itu sering kaget. Orang langganan saya pas kehabisan di sini beli di sana mahal sekali. Nah itu saya ya maaf ya Bu, saya memang orang rezeki cari lain-lain. Kalau saya kan walaupun harga-harga naik, saya itu belum bisa menaikkan. Tapi saya cari langganan. Yang penting saya cari langganan. Biar dari mana saja itu kesini semua. Gitu saya. Kalau saya gitu untuk jaga Yogyakarta ini. Dan kita bisa jaga nama kota Jogja dengan kuliner, ya toh? Itu pengaruh sekali mas harga itu. Sering jajan ke sana, sering cerita sama saya. Wah, maaf ya. Heran. Mungkin itu Pak Wanto, terima kasih atas waktunya. Nah, sama-sama. Semoga usaha Pak Wanto semakin jaya, Amin. semakin berkembang ke depannya. Amin. Terima kasih juga untuk peluangan waktunya Ya. Pak ya. Saya juga minta maaf ya cara menyampaikan saya. Apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Iya, baik. Terima kasih Pak Wanto. Sama-sama.